Perkenalkan, nama saya Arnolus Rifan Syukur dengan NIM 2021 120187. Hari ini saya akan mempresentasikan sistem penjualan kredit. Penjualan kredit yaitu penjualan yang dilakukan secara non-tunai. Dalam hal ini, laba yang diharapkan adalah lebih besar dari penjualan tunai. Dalam prosedur penjualan kredit terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama order penjualan, kedua bagian gudang, ketiga bagian pengiriman, keempat bagian penagihan, yang kelima bagian akuntansi. Yang pertama, bagian order penjualan. Kami menerima order dari pelanggan berdasarkan surat order yang diterima dari pelanggan, membuat surat order pengiriman dan faktur, mendistribusikan surat order pengiriman lembar pertama dikirim ke bagian gudang. Lembar 2, 3, 4, dan 5 dikirim ke bagian pengiriman. Lembar 6 ke bagian pelanggan, lembar 7 ke bagian kredit, lembar 8 dan 9 dihasilkan sementara menurut tanggal. Lalu menerima surat order pengiriman lembar 7 dan bagian kredit untuk diarsipkan menurut abjad. Lalu menerima surat order pengiriman lembar 1 dan 2 dari bagian pengiriman pada surat order pengiriman lembar 9. Surat order pengiriman lembar 1 dikirim ke bagian penagih, yaitu yang pertama bagian kredit. Kedua, berdasarkan surat order pengiriman lembar 7, pemeriksaan status kredit. Ketiga, memberikan otoritas kredit. Keempat, surat order pengiriman lembar 7 dikembalikan ke bagian order penjualan. Yang kedua, bagian gudang. Berdasarkan surat order pengiriman lembar 1 dilakukan penyiapan barang, lalu barang yang telah disiapkan kemudian dilakukan penyerahan barang. Berdasarkan surat order pengiriman lembar 1 maka direkap ke dalam kartu gudang dan bersama dengan barang surat order pengiriman lembar 1 dikirim ke bagian pengiriman. Yang ketiga, bagian pengiriman. Surat order pengiriman dan barang yang diterima secara bersama di bagian gudang serta surat order pengiriman lembar 2, 3, 4, dan 5. Lalu surat order pengiriman lembar 5 para pembungkus barang sebagai pembungkus menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan, lalu mengembalikan surat order pengiriman lembar 1 dan 2 ke bagian order pengiriman. Dan lembar 3 diserahkan ke perusahaan pengangkut. Surat order pengiriman lembar 4 diarsipkan secara permanen menurut nomor urut. Yang keempat, bagian penagih. Menurut faktur berdasarkan surat order pengiriman, lembar 1 dan 2 diterima dari bagian order penjualan, lalu mengirim faktur lembar 1 ke pelanggan, dan mengirim faktur 2 bersama surat order pengiriman lembar 1 dan 2 ke bagian piutang. Mengirim faktur lembar 3 ke bagian kartu persediaan, lalu mengirim faktur 4 ke bagian jurnal. Yang terakhir itu bagian akuntansi. Atau dalam bagian akuntansi ini terdapat beberapa fungsi, yaitu yang pertama, bertanggung jawab untuk menjadi piutang dari penjualan kredit, membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada debitur, membuat laporan penjualan serta mencatat HPP atau harga pokok persediaan yang dijual. Lalu kita kembali ke bagian prosedurnya, yaitu bagian piutang. Yang pertama, faktur yang diterima dari bagian penagih dibuat rekap ke dalam kartu piutang. Kedua, faktur surat pengiriman lembar 1 dan surat lembar 2 diarsipkan permanen menurut nomor urut. Selanjutnya itu bagian kartu persediaan, yaitu yang pertama, berdasarkan faktur lembar 3 merekap ke kartu persediaan dan faktur tersebut diarsipkan permanen sesuai nomor urut yang ada. Kedua, berdasarkan kartu persediaan dibuat
rekapitulasi harga pokok penjualan secara periodik. Yang ketiga, berdasarkan rekapitulasi harga pokok penjualan, membuat bukti memorial. Keempat, bukti memorial dan rekapitulasi tersebut dikirim ke bagian jurnal. Kelima, bagian jurnal rekapitulasi harga pokok penjualan dan bukti memorial ke dalam jurnal umum dan diarsipkan membuat nomor urut yang baik. Faktur nomor 4 direkap ke dalam jurnal penjualan kemudian diarsipkan.